Bagaimana Yudi Mulyana ini diorok-orok ini ya sama si Hani Krishna yang dimaki-maki anjing bangsat atau segala macam ya. Wah, dimaki-maki beneran ya. Padahal selama Hani Krishna itu di Kristen, dia nggak pernah maki-maki orang, saudara ya. Selama dia Kristen, Hani Krishna itu nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah ngancam orang, bunuh orang segala macam. Aku bunuh kamu, katanya ya. Katanya si Hani Christian itu ya, masih ada rekamannya ya, saya rekam semua itu ya saudara ya, dalam halal darah segala macam, nggak pernah, selama dia jadi Kristen, Hani Christian nggak pernah menghalalkan darahnya orang, bahkan pendetanya pun yang mengecewakan dia, yang buat dia kepahitan pun nggak pernah dihalalkan darahnya saudara, dan saja cuma teriak-teriak bidat, nantinya kalian bisa kayak mualaf center, nggak beda ya. Jadi kalian orang-orang Trinitas itu nanti kalian akan sama dengan mualaf center, kelakuan kalian kayak iblis, sama, serius ya, serius. Kalian pertamanya nganggap orang lain bedat, kucilkan ya, Mikana dikeroyok rame-rame, babak belur dipermalukan ya. Siapa lagi itu semua ya, Erastus, Sabdono dipermalukan. Nanti kalau kalian mayoritas, kalian akan biadab kejamnya sama seperti mualaf center. Nggak akan beda, saudara. Bangkit, weh, tolong, weh, 3 hari 3 malam bangkit, gemboran Muhammad, mati lagi, nggak jadi hidup, saudara. 3 hari 3 malam gelagapan tenggelam dalam tanah, saudara ya. Kalau Yesus kan kuburnya di gua, bangkit sendiri tuh, guanya didorong pintu. Shalom Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada, luar biasa ya. Hari ini ya tema kita adalah jejak kesadisan mualaf center, saudara. Ya luar biasa, saudara ya. Mualaf center ini memang anjing-anjing Islam, saudara ya. Mereka yang menjaga ya, mereka intinya namanya anjing itu lebih galak daripada majikannya, saudara ya. Barking dengan keras sekali, pokoknya namanya mualaf ini ya lebih sadis dari Muhammad, saudara ya, karena dia berusaha menunjukkan ya kesetiaannya kepada Islam, saudara ya kan, menunjukkan kesadisannya, saudara. Wah, sadis sekali ya, mualaf ini sadis sekali, saudara, radikal sadis, mengerikan, saudara ya, dan langkah-langkah jejaknya untuk menghancurkan yang tidak seiman dengan mereka. Wah, ngeri, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Malam-malam ini. Ya, mulai dari kejadiannya ini ya, Yudi Mulyana, saya masih ingat sekali kejadiannya Yudi Mulyana itu ya, bagaimana Yudi Mulyana ini diorok-orok ini ya sama si Hani Krishna yang dimaki-maki anjing bangsat atau segala macam ya. Wah, dimaki-maki beneran ya. Padahal selama Hani Krishna itu di Kristen, dia nggak pernah maki-maki orang, saudara ya. Selama dia Kristen, Hani Krishna itu nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah ngancam orang, bunuh orang segala macam. Aku bunuh kamu, katanya ya. Katanya si Hani Christian itu ya, masih ada rekamannya ya. Saya rekam semua itu ya, saudara ya. Dalam halal darah segala macam, nggak pernah. Selama dia jadi Kristen, Hani Christian nggak pernah menghalalkan darahnya orang. Bahkan pendetanya pun yang mengecewakan dia, yang buat dia kepahitan pun nggak pernah dihalalkan darahnya, saudara. Tapi Hani ini ya, mualaf center ini benar-benar menghalalkan darah. Moko Ginta ini ya dulu ya, penggal dia, katanya Moko Ginta ya, si Yudi Mulyana, penggal kepalanya Yudi Mulyana. Saya masih ingat sekali itu ya, suruh penggal kepalanya Yudi Mulyana itu ya, ngeri ya, saudara ya. Ya kan, ingat nggak itu Moko Ginta? Mualaf juga kan, penggal kepalanya. Ya, Agustan sendiri juga sama ya, Agustan sendiri ya, penggal kepalanya, saya akan layar teologi dihalalkan. Dalam 7 hari tidak bertobat, tidak mau menarik perkataannya, ya saya dan Mujahidin akan menghalalkan darah di layar teologi. Ya, adalah arahnya saya juga, saudara ya. Terakhir dia nangis-nangis, dia telepon saya, minta pertobatan, saudara ya, minta didoakan, ketakutan, saudara ya, takutan. Saya kalau ingat Agustan itu saya masih remes di hati, saudara ya. Karena saya nggak tahu dia tuh sudah selamat apa enggak.
Karena waktu saya tuntun itu dia dalam kondisi takut dan kemudian saya dengar dia ada bersyahadat lagi dan segala macam. Nah itu yang saya nggak ngerti saudara ya. Beda dengan Ali Makrus ya. Jelas saya sendiri yang baptis saya tuntun saudara ya. Yudi Mulyana walaupun katanya bersyahadat lagi dia ngomong sama saya itu syahadatnya saya kerjain Pak, syahadat bohongan Pak. Makanya saya plesetin. Ini Kristen tapi tahu ya ini Kristen. Itu syahadatnya syahadat palsu ya saudara ya. Ngeri ya saudara ya, ngeri saudara. Bagaimana harusnya agama ini kan ranah pribadi ya saudara ya. Agama itu adalah ranah pribadi. Tapi Islam menjadikannya sesuatu yang luar biasa saudara ya. Luar biasa kejam. Diekspos kekejaman itu. Hari ini kedutaan seminggu yang lalu ya kedutaan Swedia di Irak dibakar saudara. Mereka mau memberangus kebebasan bicara di Eropa, di Swedia. Ya, belum lagi nanti kalau saya bakar-bakar ya saudara ya, apa yang terjadi itu saudara. Ya kan? Kita tidak benci dengan orang Islam, kita benci dengan apa saudara? Dengan kesesatan yang diajarkannya. Kenapa? Karena mengajarkan kebencian. Dan kita lagi sadarkan kepada orang-orang Islam ini. Ya, apakah Allah mengazab orang yang bakal Al-Quran, saudara? Enggak. Coba Anda pikir secara coba Anda yang beragama ini tolol kali. Orang-orang beragama ini memang tolol ya. Apakah Allah mengazab orang yang bakar Al-Quran? Enggak, saudara. Dua-duanya baik-baik saja sampai hari ini. Ya, Agustan malah mati, ya kan? Nah, bingung kan, walaupun saya tidak berkata bahwa Yesus yang mengazab. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengazab. Itu bukan buah karya cinta Tuhan Yesus, saudara. Bahkan dia mengampuni. Ya, itu kalau Anda lihat di komentarnya kemarin ya, saya lihat banyak Kristen-Kristen yang tidak lahir baru ya. Rata-rata kebanyakan Trinitas masalahnya itu loh. Kebanyakan Trinitas. Saya nggak ngerti ya di Trinitas ini kalian diajarin apa ya. Mengapa kalian berdoa kecelakaannya Agustan? Kalian berharap Agustan kena azab. Senang nggak? Seakan-akan itu ajaran Dewa Trinitas ya. Saya bilang enggak ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Masa kita diem aja, Alkitabnya dibakar, ya laporin polisi. Tetapi karena saya sudah tahu, ya, waktu itu kita sudah mau bertindak, tapi kemudian tiba-tiba dia sakit stroke. Dia kan sudah mendapat hukuman dari perbuatannya dia sendiri, omongannya dia balik. Bukan diazab sama Tuhan Yesus, tapi omongannya dia balik, terjadilah sesuai dengan apa yang kamu omongin. Ya, omongannya balik sendiri, bukan diazab Tuhan Yesus. Ya kan? Dan dia memang lagi sakit, dia mainan-mainan barang berbahaya. Ya, jangan, ya, harusnya dia tenang. Itu ya, begitu tahu dia masuk rumah sekarat begitu, kita langsung tawarkan untuk kumpulkan dana. Ya kan? Itu kan hukuman buat dia. Ya, itu seperti menabur bara api di atas kepalanya, katanya Rasul Paulus ya. Itu seperti menabur, berbuatlah baik, kebaikan pada musuh-musuhmu. Berilah mereka minum, berilah mereka makan. Karena dengan demikian kamu seperti menabur bara api di atas kepalanya. Itu yang sedang kita lakukan. Ya. Saya yang dianggap sesat sama orang-orang Trinitas ini malah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lah kamu yang ngaku-ngaku paling benar yang punya surga, malah kamu yang jadi setan. Heran saya. Harusnya kan kalian melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ya kan, ngaku-ngaku Trinitas yang paling benar, yang lain sesat semua. Ya kan? Tapi siapa yang melakukan? Ya ini orang sesat yang dianggap sesat inilah yang melakukan ajaran Tuhan Yesus. Apelo. Emang begitu kan? Sadis ya saudara ya. Nah, sama ya. Lalu apa bedanya kalian sama mualaf center? Ya. Kalau nanti orang-orang Trinitas ini mayoritas di Indonesia, akan menjadi mayoritas, kalian nggak beda sama mualaf center. Tadinya cuma menganggap bidat-bidat saja, cuma teriak-teriak bidat, nantinya kalian bisa kayak mualaf center, nggak beda. Ya,
Jadi kalian orang-orang Trinitas itu nanti kalian akan sama dengan mualaf center, kelakuan kalian kayak iblis. Sama, serius ya. Serius. Kalian pertamanya nganggap orang lain bedat, kucilkan ya. Mikana dikeroyok rame-rame, babak belur dipermalukan ya. Siapa lagi itu semua ya, Erastus, Sabdono dipermalukan. Nanti kalau kalian mayoritas, kalian akan biadab kejamnya sama seperti mualaf center. Nggak akan beda, saudara. Serius ya. Tingkah laku kalian itu adalah tingkah laku iblis. Dan itu yang dilakukan oleh Trinitas ya. Dia bunuh orang Yahudi, dia bunuh orang-orang yang bukan Trinitas. Anda belajar sejarah, kalian orang Trinitas. Betapa sejarah kalian Trinitas itu berdarah-darah. Ya. Tuhan Yesus dari Yesus mengajarkan sampai para rasul, sampai dengan tahun 300, nggak ada pertumpahan darah. Tidak ada satu tetes darah yang ditumpahkan oleh orang Kristen untuk mengkristenkan orang. Sejak tahun 325, ya, mulai itu. Komunikasi, kucilkan, ya, orang-orang Yahudinya mulai dibunuh. Mulai terjadi ya. Lalu kalian sama mualaf center bedanya apa? Ya, buat bedanya apa? Makanya buahmu itu apa? Dari situlah kita tahu pengajaranmu itu tidak benar. Karena buahmu itu buah omong kosong, buah kekejaman, kebrutalan. Nggak beda sama mualaf center yang rebutan mayat. Mayat pun direbutkan, harus disolatkan. Harus dikuburkan hari itu juga, katanya si Hani Christian. Padahal Muhammad saja 3 hari 3 malam sampai mayatnya itu ya, nggak dikubur-kubur sampai bau. Bau, saudara. Lagi hidup saja sudah mambu bacin, saudara. Apalagi sudah mati, saudara. Ya kan? Lagi hidup saja mampu bacin, sampai baunya 1 kilometer, ya, sudah kecium baunya, saudara. Ya kan, hadisnya bilang begitu kan, 1 kilometer dari jauh, 1 kilometer saja, baunya sudah kecium, saudara. Ya kan, karena baunya minta ampun, makanya dia pakai minyak kasturi banyak sekali, karena bau banget dia badannya, saudara. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena bau banget, makanya dia pakai kasturi. 1 kilometer udah kecium baunya, bau busuknya dan bau kasturinya itu. Buat nutupin baunya itu, saudara. Itulah faktanya, dan itu yang terjadi ya, saudara ya. 3 hari 3 malam itu jangan ngomong enggak, itu fakta, saudara. Muhammad saja 3 hari 3 malam nggak dikubur. Ya, nah, ini saya Trinitas tapi saya mengasihi Pak Paul. Nah, kalau kamu mengasihi saya, kamu nyumbang, kamu nyawer nggak? Kasih kan nggak cuma ngomong doang, saudara. Ya kan, kamu nyawer nggak? Coba Ramli Siotang, nyawer dong. Nah, buktikan kamu mengasihi saya. Buktinya apa kamu mengasihi saya, Ramil Siotang? Ayo, buktikan dong, ya, buktikan. Kalau kasih itu nggak cuma ngomong doang ya. Kasih itu kayak kita nih, komunitas kita mengasihi Agustan, kita kumpulkan uang. Ngasih itu nggak cuma ngomong doang, ya. Lepaskan dari dogma gereja yang mengungkung otak dan hati. Betul, lepaskan ya. Lepaskan dari dogma gereja. Ini di garis bawah ya, hidupnya juga udah bau, apalagi matinya. Iya, makanya dia pakai parfumnya tuh sebanyak-banyaknya. Karena badannya bau, saudara ya. Orang kalau badannya enggak bau itu enggak perlu pakai parfum banyak-banyak, sedikit saja sudah. Ya. Nah itu ada hadisnya, saudara ya. Muhammad pakai parfum banyak sekali ya. Karena badannya bau itu sama seperti kalau Anda ikan busuk itu ya. Bau busuk caranya gimana untupinnya? Dikasih kopi yang banyak sebanyak-banyaknya supaya bau ikan busuknya enggak ketutupan, ya kan? Supaya bau busuknya ketutupan. Nah ini benar ya. Si Mamat mau seperti Yesus bisa bangkit lagi. Makanya dibiarkan, barangkali siapa tahu 3 hari 3 malam bangkit. Ternyata nggak bangkit, malah busuk, saudara. Makanya dilihat. Sebab orang Islam kan mati dikubur, ditanam di tanah. Ini kalau bangkit, weh tolong, weh. 3 hari 3 malam bangkit, kemboran Muhammad, mati lagi, nggak jadi hidup, saudara. 3 hari 3 malam, gelagapan tenggelam dalam tanah, saudara ya.
Kalau Yesus kan kuburnya di gua, bangkit sendiri tuh guanya didorong pintunya. Nah, ini Muhammad ini dalam tanah baru hidup mati lagi, makanya dibiarkan 3 hari 3 malam ya saudara ya. Karena mau seperti Yesus ternyata nggak bisa ya, karena iblis ternyata Allah SWT ternyata tidak membangkitkan Muhammad dari kematian saudara ya. Coba bayangin saudara ya, bagaimana Aisyah dalam pelukan kakek cabul yang bau nafasnya, bau itu, aduh kasihan, aduh saya bayangin Aisyah kasihan sekali, menderita sekali ya saudara ya. Saya kalau jadi bapaknya bisa tak tebas itu lehernya saudara. Tapi sama bapaknya dikasihin lah gimana. Aduh. Aduh, emang mesti nyawer loh. Enggak, kalau kamu bilang kamu mengasihi saya, jangan cuma ngomong tok. Jangan cuma ngomong ya, nyawer. Buktinya apa kamu mengasihi saya? Kan harus dibuktikan. Orang kalau ngomong mengasihi, hati-hati dengan omonganmu. Kamu bilang mengasihi, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, kamu cuma ngomong tok. Gitu ya. Vulgar. Ya, di sini mah vulgar. Semuanya vulgar dengan ya nggak pakai bahasa-bahasa yang memperhalus, nggak pakai ya. Nah, mana ada saya mengucap Tuhan Yesus? Nggak ada ya. Saya tidak pernah mengucap Yesus adalah Tuhan saya. Tapi kalau Yesus Trinitas dan ngajari bunuh-bunuhan, atau yang tidak Trinitas masuk neraka, maka Yesusnya goblok. Itu bukan Tuhan Yesus yang saya sembah, itu Yesus yang lain. Ya, ada Yesus Barabas, ada Yesus apa lagi? Ada banyak Yesus ya. Ada Yesus siapa lagi? Yesus Yohanan, ya kan? Yesus Yohanan kan? Ada banyak Yesus, ya. Tuhan Yesus yang saya sembah itu penuh cinta, nggak ngajari mengasap orang. Tuhan Yesus yang saya sembah itu tidak ngajari rebutan mayat. Tuhan Yesus yang saya sembah itu tidak ngajari yang tidak Trinitas tidak masuk surga, nggak ada ajarannya. Ya, makanya saya bilang kalau kamu itu bilang Yesusmu itu ngajari Trinitas kudu masuk, yang nggak Trinitas nggak masuk surga, maka Yesusmu goblok. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa baru belakangan baru bilang? Maka Yesusmu goblok. Jadi saya nggak pernah mengucap Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Ben Yosef, ya, nggak pernah. Ya, karena Tuhan Yesus saya tidak pernah mengajarkan yang tidak menyembah Trinitas, tidak masuk surga, Unitarian, itu nggak pernah ngajari tari-tarian. Yang penting kamu akan disebut pengikutku kalau kamu mengasihi satu sama lain. Ya, wah nih kalau kadrun 3 hari 3 malam malah nggak keluar dari kamar babu. Wah ini bahaya nih kamu nih, ngapain di kamar babu nih? Yang bener bau, nggak percaya kamu, bilangin. Makanya dia pakai minyak wanginya banyak sekali karena bau badannya. Ya, bau apem menantu, bukan bau apem, enak aja. Bukan ya, bau ya pokoknya bau. Ya, bau bangke, bayangin hidupnya penuh dengan pertumpahan darah, gimana nggak bau? Sekujur tubuhnya, seumur hidupnya dia menumpahkan darah orang tiap hari. Orang tukang ikan, badannya bau ikan. Orang suka jagal ikan, ya badannya bau ikan pasti. Ya, orang karena suka jagal sapi, ya baunya perengus kayak sapi. Orang suka jagal kambing itu, baunya kayak begitu. Kamu lihatnya kumpulin sama mereka. Ya di Tegal itu kan tempatnya kambing enak ya. Di situ banyak tukang jagal kambing. Iya, yang jualannya bau kambing. Ya, itu dengan sendiri karena tiap hari. Ya, nggak mungkin. Apalagi zaman itu orang nggak mungkin mandi pakai sabun, nggak ada sabun. Ya cuci tangan saja. Sisanya masih nempel. Dan dia Muhammad tukang jagal orang, tukang jagal kambing, tukang jagal sapi, tukang jagal ikan, ya bau ikan, tukang jagal kambing, ya bau kambing. Kalau tukang jagal orang, ya bau darahnya orang, bau taiknya orang, bau segala macam isi orang itu tukang jagalnya. Ya, bau banget ya. Makanya kudu pakai minyak kasturi banyak-banyak. Anda nggak tahu ya itu ya? Ini banyak yang nggak tahu ya? Oh, makanya belajar di sini ya. Logikamu akan dibukakan ya.